Oke, sebelum itu kepada ketua kelas boleh memimpin doa. Baiklah, marilah semuanya teman-teman kalian sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Devira Amalia, Siti Alia, Salma Media, Tri Adita, Safira Prakasa, Muhammad Yana Kurniawan, Tamira Dewani, Yolanda Nabila, Amanda, Sarah Hina. Sebelum itu, sebelum Ibu mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita melakukan stretching dulu. Boleh semuanya berdiri. Oke, mungkin kalian sudah familiar ya tentang stretching ini. Kalau misalkan ibu mengasih tahu untuk tunjuk mata, tapi saya ibu menunjukkan bagian yang lain, kalian tapi harus juga hidung. Oke, rambut. Boleh trik tempat untuk. Oke, boleh untuk duduk. Jadi hari ini mengenai materi sama. Mungkin Tri bisa menyampaikan apa yang Tri tahu mengenai Islam. Oke, jadi yang saya itu apa itu ada beberapa yang saya sebutkan bahwa ada persekutuan, agama, kesusilaan, dan juga ada persekutuan. Jadi itu yang saya ingat. Kalau dulu, kalau untuk bertemu dengan kepala. Di sini ada beberapa poin-poin penting mengenai mungkin dari kalian ada yang paham mengenai apa yang dimaksud dengan norma. Silakan. Baik, jadi norma itu memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok yang di dalam kelompok orang di dalam masyarakat. Oke. Beri akun dulu tetap dulu. Oke. Semisal kalian bertemu dengan orang yang berdua, apa yang kalian lakukan? Kenalan itu sama sekali. Oke, misalnya terus. Oke, ada lagi? Itu memang termasuk ke dalam norma yang mesti dipatuhi gitu. Oke, dari yang disebutkan kalian tadi itu bisa termasuk ke norma yang dipatuhi. Bisa berupa berkomunikasi dengan bahasa yang baik, sopan, dan lain sebagainya. Jadi pengertian norma di sini berupa peraturan atau aturan-aturan pedoman hidup dalam mengenai perilaku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ada macam-macam norma. Bisa dilihat di sini. Yang pertama ada norma agama. Mungkin kalian bisa mencontohkan norma agama itu seperti apa misalnya? Salah. Oke, sholat. Ada lagi? Dari contoh norma agama tersebut itu benar. Contohnya berupa rajin melakukan ibadah, entah melakukan haji, sholat bagi yang umat muslim. Jadi norma agama ini bersumber dari
dari norma kesusilaan itu sebagaimana kita ini yang lebih muda itu atau menghormati orang yang tua. Ya, berarti ini saja satu contohkan dari norma kesusilaan ini berupa memberi bantuan kepada orang lain berupa sedekah. Terus tidak memiliki perasaan orang lain seperti itu. Lalu dari norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani manusia. Jadi norma kesusilaan ini berupa dijadikan pedoman dalam perilakunya, ya, yang berasal dari hati nurani manusia. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini ada yang tahu seperti apa sebenarnya? Oke, ucapan salam. Apa? Apa? Senyum. Dari norma kesopanan itu memang benar. Lalu ada juga berupa makan atau minum itu harus duduk, tidak boleh berbicara atau berdiri. Itu juga masuk ke norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini termasuk bersumber dari kebiasaan atau ada istiadat dari lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada yang terakhir norma hukum. Contohnya seperti apa? Oke, ada lagi? Oke, peraturan juga. Jadi norma hukum ini bisa benar yang sebutkan tadi, bahwasannya berupa kalau yang tertulis itu undang-undang, ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Kalau misalkan di sekolah itu ada peraturan, contohnya seperti apa? Ya, bertambah. Tidak boleh Nah, itu termasuk ke dalam norma hukum yang ada di sekolah dan peraturannya. Norma hukum ini bersumber dari undang-undang, di mana tujuannya agar terciptanya ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Lalu ada nilai penting norma, yaitu ada 3. Pertama ada petunjuk arah, kedua ada pemandu dan pengontrol, lalu yang ketiga ada badan perlindungan. Oke, mungkin itu saja dari pemaparan Ibu. Mungkin kalian boleh membagi 3 kelompok untuk melakukan diskusi. Dipersilakan untuk membagi kelompoknya. Nah, di sini ada pertanyaan. Berarti kalian diskusikan selama anggota kelompok, lalu akan dipresentasikan perwakilan dari kelompok kalian. Oke, boleh dulu. Oke, gimana diskusinya sudah siap belum? Siap. Oke. Jadi kelompok 1 silakan untuk memaparkan perwakilan, silakan. Jangan Dari pertanyaannya tadi, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari norma dalam masyarakat bagi kalian? Jawaban kelompok kami, dengan taati norma, maka tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tertib, aman, rukun, dan damai. Sekian. yang lain ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ibu, kalau misalkan kita memahami norma masyarakat, kami kita bisa menyesuaikan norma yang ada di masyarakat tersebut. Misal kalau kita dari orang Palembang, kita berada di Palembang, kita mengetahui norma yang ada di masyarakat kota Palembang, kita memang bisa menyesuaikan diri. Terus yang kedua bisa ikut dalam ketertiban untuk menaati norma yang ada di masyarakat supaya tidak terjadi supaya masyarakat yang juga semakin tertib dan kita juga bisa terima oleh masyarakat di dalam tersebut. Benar sekali mengenai diskusi dari kelompok 1, mungkin kasih ikhlas dulu untuk mereka. Selanjutnya mungkin untuk kelompok 2 silakan untuk melakukan hasil diskusi kalian.
Baik, tadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi apabila tidak ada norma yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jawaban dari kelompok kami hasil dari diskusi kelompok kami yaitu jika suatu masyarakat tidak memiliki norma, tentu hal yang pasti terjadi adalah kekacauan. Karena masyarakat tidak memiliki kendali dalam bertindak yang menyebabkan terjadinya kebebasan dalam berperilaku selain wewenang dan banyak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih. Benar sekali mengenai pernyataan dari kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, apakah sudah siap? Silakan. Pertanyaan kedua, kemudian norma sekarang itu adalah sebagai bagian hubungan dari keberadaan masyarakat. Maksudnya apa yang dijelaskan? Karena perlindungan dari keberadaan masyarakat yaitu tanpa adanya kelainan norma di dalam masyarakat, maka kepentingan dari pihak-pihak yang lemah akan kalah dengan pihak-pihak yang lebih baik. Dan kemudian pentingnya para kelainan norma dalam masyarakat untuk memiliki pihak-pihak yang lemah agar hal ini tidak diambil oleh pihak yang lebih Terima kasih. Mungkin itu saja sesi pada hari ini. Oke, silakan Pak Teman-teman. Jadi mengapa dari apa yang disampaikan oleh Ibu Anda mengenai maksud dari enteng keberadaan masyarakat itu. Kami sedikit mengatakan saja bahwasannya norma itu kan memiliki arti penting, yaitu baik untuk kita sendiri maupun untuk masyarakat. Di mana bagi kita sendiri itu norma merupakan bisa memberikan rasa tenang dalam hati jika mampu melaksanakan norma itu belum baik kan. Kita mengingat bahwa arti pentingnya norma, setiap individu wajib menghargai keberadaan norma dan kebiasaan baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan masyarakat sekitar itu. Tentunya juga norma mengatur kehidupan dalam masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan menjadi tertib dan juga damai. Norma juga bisa mengatur perilaku setiap warga negara yang memiliki identitas ataupun itu KTP, karena norma berisi perintah dan larangan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Itu norma dari secara norma hukum maupun itu norma adat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu sesi pertemuan kita pada hari ini. Mungkin untuk sesi penyampaian kesimpulan ada yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan. Yang berikut dari pembelajaran kita pada ini dapat saya sebutkan bahwasanya karena dari norma ini dibuat dalam kehidupan masyarakat agar peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakatnya bisa tahu mana yang tidak boleh dan boleh untuk dilakukan di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih untuk Devira. Sampai di sini dulu sesi kita pada hari ini. Mungkin untuk membuka ruang kelas untuk memimpin doa pada sebelum kita menutup. Ya, terima kasih Bu. Untuk rekan-rekan lainnya, baiknya kita sebelum pulang, sebelum menyelesaikan materi yang sudah disampaikan tadi, ada baiknya kita sebelum pulang membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih untuk ketua kelas melalui doa. Mungkin sampai di sini dulu. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.